Apakah pemirsa konon katanya pernah mendengar sebuah taman yang berada di kota Bandung? Jika pernah, tentunya pemirsa akan tahu lebih jelas mengenai keberadaan sebuah patung yang begitu terkenal kepopulerannya hingga ke seluruh tanah air. Ya, patung itu konon katanya bernama patung Pastor H.C. Verbrack. Lantas, benarkah bahwa tempat didirikannya patung pastor tersebut merupakan napak tilas tempat jatuhnya pesawat yang ditumpangi si pastor? Inilah episode terbaru Konon Katanya, di mana akan membahas lebih dalam seputar misteri patung pastor H.C. Verbrack yang berada di kota Bandung, Jawa Barat. Taman Maluku sebenarnya tak ubahnya seperti taman-taman lainnya. Lokasinya yang cukup strategis dan tentunya terdapat banyak tanaman dan pepohonan yang tentunya cocok juga sebagai tempat untuk beristirahat. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, justru lokasi ini dikenal dengan nuansa mistisnya. Taman Maluku sendiri merupakan salah satu menghadap ke arah jalan yang begitu menyeramkan. Berdasarkan dari cerita yang melegenda, konon katanya patung Verbrack dibuat di Taman Maluku untuk memperingati jatuhnya pesawat terbang yang tepat jatuh di lokasi tersebut. Padahal sebenarnya Pastor Verbrack sendiri memang diketahui belum pernah sekalipun menginjakan kakinya di tanah Pasundan. Meski begitu, sang pastor konon katanya memang diketahui menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia. Pastor Verbrack sendiri terlahir dengan nama Henricus Christian Verbrack yang lahir di kota Rotterdam pada 24 Maret pada tahun 1835 silam. Lalu ketika dirinya memasuki usia 27 tahun, dirinya memutuskan untuk menjadi seorang misionaris yang belajar mengenai ilmu teologi. Hingga akhirnya pada tahun 1869, Pastor Verbrack pun resmi ditahbiskan dan memiliki tugas perutusannya. Dan kota pertama yang disinggahi oleh Pastor Verbrack untuk melaksanakan tugasnya di Indonesia adalah
Hingga setelah meninggalnya Pastor Verbrak, lembaga The Dutch East Indian Army Bandung pun memutuskan untuk mendirikan sebuah patung yang konon katanya sebagai simbol untuk mengenang Pastor Verbrak. Dalam pembangunan patung Pastor Verbrak, konon katanya dananya dikumpulkan dari orang-orang yang berada di lembaga tersebut. Hingga 27 Januari tahun 1922, patung yang dirancang oleh seniman Belanda GJW Ruep akhirnya resmi didirikan. Di mana kala itu, patung tersebut diberi nama Paradisi Inisole Paradius Terrestris. Dengan begitu, kisah seram yang melegenda terkait patung Pastor Verbrak dan kecelakaan pesawat bisa dikatakan hal tersebut tidak benar. Namun kebenaran akan mitos-mitos lain konon katanya belum bisa dibuktikan hingga sekarang. Besar kemungkinan patung ini dianggap menyeramkan lantaran perawakan dan warnanya yang terlihat besar dan hitam. Dan untuk mengetahui bagaimana lokasi Taman Maluku yang konon katanya seram lantaran keberadaan patung Pastor Verbrak, tim konon katanya pun kemudian bergegas menuju lokasi tersebut untuk mengeksplorasi Taman Maluku saat malam hari demi mencari kebenaran atas mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Oke pemirsa koron katanya, sekarang saya sudah berada di Taman Maluku, tepatnya di kota Bandung. Sekarang saya akan melakukan eksplorasi. Sekarang jam 8, mau jam 9. Saya akan melakukan eksplorasi pemirsa. Pertama, taman ini gelap banget. Sangat gelap, sangat minim pencahayaan. Memang ada beberapa lampu, tapi sangat minim pencahayaan. Jadi juga taman ini dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat besar. Jadi suasana angkernya makin terasa. Di sebelah sini ada danau, bukan danau kayaknya, seperti kolam. Memang banyak mitos di sini yang beredar, yang katanya ada. Memang katanya di sini banyak mitos yang beredar di sini. Katanya ada noni Belanda, buto ijo, dan yang paling terkenal yaitu sosok pastor yang patungnya ada di tengah-tengah taman ini. Seperti yang pemirsa lihat, banyak sekali pohon-pohon besar di sini yang pasti usianya sudah ratusan tahun. Dan seperti yang saya katakan, minim sekali pencahayaan. Kebetulan di sini ada lampu, tapi setelah itu seperti yang pemirsa lihat, kembali gelap lagi. Seperti yang pemirsa lihat, di sebelah sini ada kolam. Saya akan coba berjalan ke arah kolam, karena di bagian kolam situ lebih gelap suasananya. Yang pasti akan lebih mencekam. Perasaan saya di sini sangat tidak enak karena pohonnya sangat besar sekali pemirsa. Sangat besar sekali. Yang usianya sudah lebih dari ratusan tahun saya yakin. Saat berada di luar taman ini memang kondisi dingin. Tapi anehnya saat saya masuk ke dalam sini, saya berasa pengap dan sesak. Apalagi ditambah kondisi sekarang sedang gerimis-gerimis kecil. Hal itu menambahkan suasana seramnya dari taman ini. Taman ini berada di tengah kota Bandung. Memang indah pada saat pagi hari atau siang hari, tapi saat malam hari seperti yang pemirsa lihat sangat kosong. Saya akan berjalan mendekati kolam. Sangat gelap sekali pemirsa. Sebelah kanan saya di sini ada kolam. Saya kaget oleh ranting. Memang banyak mitos yang beredar di sini. Banyak sosok-sosok yang katanya nakal di sekitar sini, seperti buto ijo dan lain-lain. Dan memang berada di tempat ini kondisinya tidak enak sekali pemirsa. Tidak enak sekali. Sangat pengap sekali, sangat panas sekali di sini.
akan mencoba ke tengah karena di situ buntu. Walaupun taman ini berada tepat di tengah kota Bandung, tapi anehnya setelah masuk ke dalam sini, suasana kota Bandung yang pada malam hari masih ramai berubah 180 derajat pemirsa. Menjadi sangat mencekam dan seperti meneror saya, apalagi sekarang ini sedang gerimis. Ditambah taman yang sangat gelap, minim pencahayaan, membuat bulu kuduk saya makin merinding. Di sana ada bangku, pemirsa. Saya akan coba duduk dan diam sejenak di lokasi ini untuk menambahkan unsur horornya. Saya akan coba diam di sini. Sekarang saya tepat sendirian di tempat ini jam 9 malam. Saya akan coba diam di sini beberapa menit dan merasakan kondisi di sini. Di sebelah saya ada pohon yang sangat besar sekali, pemirsa. Saya akan coba mendekat dengan pohon tersebut. Lantas, mengapa sosok patung Febrak begitu ditakuti oleh warga setempat? Alasan apa ya hingga sosok patung tersebut yang konon katanya sering mengganggu melalui hal-hal yang berbau metafisika? Ketika melihat patung Febrak,